Kami Pustakawan SMP Negeri 1 Manunjaya, nama Ibu Nina Surtina. Ibu Nining Widaningsih. Nama Ibu Ima Surhayati. Nama Ibu Eni Roheni. Nama Bapak Yusuf Slamet. Selamat datang dan selamat bergabung menjadi anggota Perpustakaan SMP Negeri 1 Manunjaya. Salam literasi. Dadah. Dadah. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini Ibu berada di perpustakaan dan kita akan mensosialisasikan tentang perpustakaan SMP Manunjaya. Tapi sebelumnya Ibu perkenalkan dulu, nama Ibu adalah Ibu Nina Surtina. Jadi ketika kamu ke perpustakaan, kamu akan bertemu dengan salah satunya dengan Ibu. Dan sebelum kita mulai, kita akan nyanyikan dulu lagu perpustakaan supaya tahu apa itu perpustakaan. Ya, dengarkan lagu yang akan Ibu nyanyikan. Silakan nanti lihat syairnya dan boleh kamu nyanyikan di rumah. Lagunya seperti ini. Buku gudang ilmu, jendela dunia, mari kita baca, buka cakrawala, mari kita songsong masa depan cerah, meraih gemilang, menggapai cita-cita. Bukuku, bukumu, buku kita semua, suksesmu, suksesku, sukses kita semua. Nah, itu adalah lagu tentang perpustakaan. Intinya adalah perpustakaan adalah gudang ilmu yang harus kamu eksplor. Kamu bisa menemukan beragam macam buku yang bisa kamu baca di sini. Anak-anak yang Ibu cintai, peraturan perpustakaan di SMP Negeri 1 Manunjaya yang perlu kalian ketahui adalah ketika kamu menjadi siswa SMP Negeri 1 Manunjaya, kamu wajib menjadi anggota perpustakaan dan berhak mendapatkan kartu anggota perpustakaan SMP Manunjaya yang berlaku selama 1 tahun. Artinya selama kalian menjadi siswa SMP Negeri 1 Manunjaya. Kartunya seperti ini. Bisa kalian lihat. Ini adalah kartunya. Jadi nanti ketika kamu menjadi anggota perpustakaan, kamu akan memperoleh sebuah kartu anggota perpustakaan yang seperti ini. Ya. Ini isinya adalah data dari buku paket dan buku yang kamu pinjam. Peraturan perpustakaan SMP Negeri 1 Manunjaya yang berikutnya adalah tentang peminjaman buku perpustakaan. Anak-anak Ibu sekalian yang Ibu cintai, setiap siswa yang akan meminjam buku harus membawa kartu anggota perpustakaan. Yang seperti tadi Ibu perlihatkan, ini adalah kartu anggota perpustakaannya. Kartu anggota perpustakaan ini tidak berlaku bagi orang lain. Artinya yang hanya bisa menggunakan ini adalah yang memiliki kartu masing-masing. Dan jangka waktu peminjaman bukunya adalah selama 3 hari. Dan tidak diperkenankan meminjam buku lagi jika masih memiliki pinjaman buku yang belum dikembalikan. Kemudian, setiap siswa akan mendapatkan pinjaman buku paket kurang lebih 13 buah yang akan kamu pergunakan selama 1 tahun. Contohnya seperti ini. Bisa kalian semua lihat, di sini adalah buku paket yang akan kamu pinjam. Kalian akan memperoleh, seperti Ibu bilang tadi, kurang lebih 13 buku. Jadi mungkin tidak semuanya 13 buku, tapi maksimal tiap siswa akan mendapatkan 13 buku paket yang akan kamu pinjam selama 1 tahun dan untuk kemudian dikembalikan ketika kamu naik ke kelas tingkat berikutnya. Oke anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjut ke peraturan perpustakaan SMP Negeri 1 Manunjaya berikutnya. Ini tentang pengembalian buku perpustakaan. Setelah kalian meminjam buku yang sudah tadi Ibu jelaskan tentang teknisnya, kali ini tentang bagaimana mengembalikan buku perpustakaan. Buku yang dikembalikan itu harus utuh, baik, bersih seperti semula. Kemudian pengembalian buku juga harus divalidasi dengan cara diparaf atau ditandatangani oleh petugas layanan pada kartu anggota seperti ini. Nanti kamu akan mendapatkan tanda tangan dari petugas layanan. Kemudian keterlambatan buku akan dikenakan denda Rp500 per hari. Artinya kamu harus mengembalikan buku tepat waktu.
Kalaupun bukunya belum selesai kamu baca, kamu bisa perpanjang. Caranya dengan membawa kembali kartu, kemudian diperpanjang masa peminjamannya selama 3 hari berikutnya. Kemudian untuk buku yang hilang atau rusak, pertama wajib diganti dengan buku yang sama atau sejenis atau seharga buku tersebut. Ini tentang buku paket yang sudah kalian pinjam tadi. Buku paket dipinjam selama 1 tahun, dan ketika kamu naik ke kelas tingkat berikutnya, seperti kamu lihat di sini, ini adalah proses pengembalian buku paket. Buku paket harus kembali utuh dengan jumlah yang sama, dengan nomor yang sama yang ketika kamu pinjam. Kemudian ketika buku paket tersebut hilang, rusak, kamu harus mengganti buku paket tersebut seharga buku paket tersebut. Dan kamu bisa lihat, harga buku paketnya bisa kamu lihat di dalam buku paket di zona 1. Dan setiap anggota perpustakaan harus memenuhi syarat bebas perpustakaan saat kenaikan, kelulusan, atau mutasi dari satuan pendidikan dengan cara menyerahkan kartu anggota perpustakaan untuk divalidasi oleh pustakawan. Seperti kalian di sini lihat, untuk pengembalian buku akan mendapat validasi bebas perpustakaan. Jadi caranya seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali anak-anak tentang peraturan perpustakaan di SMP Negeri 1 Manunjaya. Kalau tadi kalian sudah mendengar tentang bagaimana teknis peminjaman buku, maka kali ini Ibu akan lanjutkan tentang bagaimana proses pengembalian buku yang sudah kamu pinjam. Pertama, buku yang sudah kamu pinjam itu harus kembali dalam keadaan utuh, baik, bersih seperti semula. Artinya ketika kamu pinjam buku, kamu harus dikembalikan sesuai dengan rak yang ada di lemari ini. Misalnya bukunya terteraknya adalah nomor 6 sekian-sekian, maka kamu harus menyimpannya di rak ini. Kebanyakan dari kalian akan senang meminjam buku-buku novel. Buku novel ini posisinya adalah ada di sebelah sini. Ini adalah posisi buku-buku novel, buku-buku fiksi yang dari bahasa Indonesia. Sedangkan di sebelah sini adalah buku-buku fiksi dari bahasa Sunda. Jadi sesuai dengan posisi buku yang sudah kamu pinjam. Kamu bisa lihat posisi bukunya itu berdasarkan nomor punggung dari buku yang dimaksud. Misalnya seperti ini. Nomor punggungnya adalah 813. Itu artinya adalah buku fiksi. Kamu harus menyimpannya sesuai dengan nomor rak yang ada di sini. Selanjutnya, pada saat mengembalikan buku paket, kamu harus divalidasi kartunya oleh petugas layanan perpustakaan. Seperti kamu lihat di sini, ada tanda validasi, tanda tangan dari petugas perpustakaan. Apabila kalian terlambat mengembalikan buku, maka kalian akan dikenai denda sebesar Rp500 per hari. Sehingga apabila kamu sudah selesai membaca buku dan ternyata kamu lupa mengembalikan, atau misalnya bukunya dibaca dan belum selesai, kamu bisa ke perpustakaan untuk memperpanjang proses peminjaman buku 3 hari berikutnya dengan cara seperti biasa, kamu bawa kembali kartu perpustakaannya. Apabila buku yang kamu pinjam itu hilang atau rusak, maka wajib diganti dengan buku yang sama atau dengan jenis dan buku yang sama pula, atau seharga buku yang dimaksud. Nah, seperti kalian lihat di sini adalah proses pengembalian buku paket. Proses pengembalian buku paket ini seperti kalian lihat, kakak-kakak kalian yang dari kelas 8 akan naik ke kelas 9 mengembalikan buku paketnya di akhir tahun. Buku yang kamu kembalikan harus sesuai dengan nomornya dan sesuai dengan apa yang tertera di kartu perpustakaan. Apabila ternyata buku paketnya hilang, maka terpaksa kamu harus mengganti buku paket ini seharga buku paket yang dimaksud. Kamu bisa melihat harga buku paketnya di cover belakang di zona 1 seperti ini. Ya. Nah, itu yang perlu Ibu sampaikan. Dan terakhir, setiap anggota perpustakaan harus memenuhi syarat bebas perpustakaan saat kenaikan,
kelulusan atau mutasi dari satuan pendidikan dengan cara menyerahkan kartu anggota perpustakaan untuk divalidasi oleh pustakawan. Seperti kamu lihat di sini, ini adalah validasi tentang bebas perpustakaan. Jadi kartu ini jangan sampai hilang. Kamu harus bawa kembali pada saat naik ke kelas berikutnya, lulus atau mutasi dan pindah. Demikian yang bisa Ibu sampaikan tentang proses peminjaman, proses pengembalian, dan proses kalian menjadi anggota perpustakaan. Mudah-mudahan jelas apa yang sudah Ibu sampaikan. Akan lebih menyenangkan kalau kalian nanti ketika menjadi murid SMP Negeri 1 Manunjaya rajin ke perpustakaan untuk membaca buku. Karena seperti tadi yang Ibu sudah nyanyikan bahwa buku adalah gudang ilmu dan kamu akan membuka cakrawala dunia dengan banyak membaca buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.